Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Aris Sulistyo. Dan kali ini kita masih membahas di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di topik kali ini kita akan membahas mengenai penilaian, kompensasi, dan juga bagaimana prestasi kerja dari sumber daya manusia atau karyawan itu sendiri. Ini adalah lanjutan dari materi-materi yang sudah kita bahas. Di awal kita sudah membahas mengenai pengantar dan konsep dari manajemen sumber daya manusia, bagaimana proses perencanaan, analisis jabatan, bagaimana proses pengadaan dan pengembangannya, kemudian bagaimana mengorganisasi atau mengatur sumber daya manusia. Dan di pertemuan ini dan juga nanti kita akan membahas bagaimana proses penilaian, kompensasi, dan pemeliharaan dari sumber daya manusia. Namun Bapak Ibu mohon maaf sekali sebelumnya jika mungkin suara saya atau faktor audio tidak begitu clear karena ada noise, ada gangguan karena posisi saya saat ini sedang tidak jauh dari jalan raya begitu. Namun tidak apa-apa, nanti bisa pakai headset atau volumenya bisa dikeraskan begitu. Ya, baik, kita langsung to the point begitu ke topik yang akan kita bahas. Sejenak ini menjadi brainstorming atau pengawal atau awalan dari proses belajar kita. Kita lihat ini bahwa dua orang berada di dua orang dinaikin semua, kasihan hewannya. Jadi ada hewan keledai gitu ya yang dinaikin oleh dua orang mendengar. Kemudian adalah ketika mereka jalan terus bilang turun aja gitu. Setelah satu turun, kemudian mereka jalan, kemudian ada masih dibilangin dia laki-laki itu menyuruh istrinya untuk jalan. Betapa egoisnya dia gitu ya. Mendengar hal itu, si laki-laki itu menyuruh istrinya yang naik kuda, dia yang jalan. Kemudian ketemu orang lagi, dibilangin lagi, wah, membiarkan istrinya jalan sendirian bodoh banget gitu. Naik kuda sendirian bodoh banget dia. Dengar kayak gitu, akhirnya mereka berdua turun semua, biarkan kudanya jalan. Ketemu orang lagi, dibilangin lagi, tilok kayak gitu ya. Wah, idiot banget tuh, mereka punya kuda kok nggak dimanfaatkan. Jadi apa intinya? Bahwa intinya orang itu menilai gitu ya, tanpa sadar itu orang itu seenaknya saja menilai. Dan kalau Anda atau kita mengikuti kata-kata orang yang nggak ada habisnya gitu ya, dinaikin dua kuda dirasani, siji naik dirasani, sing istrinya yang naik tetap dirasani, dua-duanya nggak naik tetap juga dirasani. Intinya kan kita dalam sehari-hari kita itu kan hidup dengan yang namanya penilaian seperti ini juga. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah kemudian sudah seimbangkah gitu ya antara kinerja, gaji, dan tunjangan itu ya, antara yang sudah dikerjakan dengan pemasukan yang didapatkan. Mari kita akan melihat tentang hal itu. Pada dasarnya betul nggak ini ya, menilai itu fitrah, ciri manusia. Kita tuh kapanpun, dimanapun, ketemu siapapun, itu tuh kita tuh menilai. Ketemu orang baru mesti kita nilai, orang ini kayaknya sombong deh, orang ini kayaknya baik hati deh, orang ini cantik deh, orang ini ganteng deh, orang ini putih deh, orang ini kurus dan sebagainya. Itu kan langsung penilaian yang kita lihat, kita langsung menilai gitu ya. Mengapa kemudian perlu dinilai gitu, kalau di kelas akan kita bahas gitu kan. Kemudian apanya yang dinilai? Nah, ini kita adalah menilai sumber daya manusia, apa saja yang perlu dinilai dan siapa yang seharusnya menilai kinerja yang ada di perusahaan atau di kantor, dan bagaimana cara menilainya. Setelah dinilai terus bagaimana gitu kan. Sebenarnya proses penilaian ini sudah dilakukan dari pihak manapun gitu ya, kalau di kantor, dan biasanya satu sama lain saling menilai kinerja yang lain. Nah, kita akan bahas secara teori bagaimana itu penilaian kinerja. Jadi ini adalah evaluasi atas kinerja seorang karyawan dengan membandingkan prestasi kerja aktual dengan yang diinginkan. Jadi prosesnya itu adalah yang sudah dilakukan dia dengan apa yang ingin diinginkan oleh perusahaan, oleh pemerintah, oleh organisasi tersebut begitu. Inilah yang kemudian disebut dengan penilaian kerja. Ada yang mengatakan juga proses untuk mengukur prestasi kerja pegawai berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, berdasarkan tupoksinya.
sesuai atau tidak dengan tupoksinya. Itu yang kemudian disebut dengan penilaian kinerja. Proses di mana organisasi melakukan evaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Jadi penilaian kinerja secara umum adalah tadi membandingkan antara yang sudah dilakukan, kondisinya dia saat ini, prestasinya dia dengan apa yang diinginkan, melebihi yang diharapkan, sesuai dengan yang diharapkan atau kurang dengan yang diharapkan. Tujuannya apa? Menurut Werther dan Davis, ini adalah untuk performance improvement, tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. Kemudian tujuan yang lain adalah untuk memberikan kompensasi. Ini kan kalau di perusahaan gitu ya, ada kenaikan atau penurunan gaji disesuaikan gitu ya. Ada kemudian tujuan lain dari penilaian kinerja adalah placement decision. Bagaimana si karyawan itu akan dipromosikan, akan dipindahkan, atau bahkan diturunkan kinerjanya, atau posisinya begitu. Bisa jadi dia justru akan diturunkan posisinya. Ya kan, kalau bagus pasti akan dipromosikan jabatannya lebih baik. Kalau kemudian tidak bagus ya biasanya dipindah gitu ya, atau kalau nggak dipindah ya diturunkan jabatannya. Ini fungsi dari placement decision. Kemudian nomor 4 adalah training and development needs. Penilaian kinerja itu tujuannya agar untuk kemudian proses pelatihan dan pengembangan pegawai. Tentu saja melihat pelatihan apa yang cocok, pengembangan apa yang cocok, itu juga didasarkan dari penilaian kinerjanya. Kalau kinerjanya sudah bagus, sudah sesuai dengan yang diinginkan, tentu tidak perlu pelatihan. Tapi kemudian misalnya saat ini kita tahu di perkembangan teknologi informasi yang berjalan begitu masif, yang cepat sekali, bahwa karyawan, pamong atau staff itu harus bisa mengoperasikan WhatsApp misalnya, harus bisa mengoperasikan PowerPoint atau Microsoft Word, harus bisa ngetik di Excel. Dan ternyata ketika dinilai selama ini kok tidak bisa gitu, tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, maka diperlukan pelatihan di sana untuk memberikan training atau development. Ini tujuan dari penilaian kinerja. Dan yang terakhir ini ada yang namanya career planning and development. Bagaimana kemudian jenis karir atau potensi karir yang dapat dicapai. Ini mirip dengan posisi nomor 3, saling berkaitan, dan juga nomor 2 sebenarnya. Bagaimana kemudian karirnya dia akan ditentukan ke depannya. Ada yang ke-6 ada proses perekrutan, itu tadi jelas. Kalau kinerjanya tidak baik, ini berkaitan dengan yang nomor 3 juga sebenarnya ya, promosi dan sebagainya ini. Ya, bagaimana kemudian kalau misalnya kurang, kinerjanya kurang, apakah memang butuh perekrutan yang baru, ataukah memang diperlukan tambahan tenaga kerja gitu ya. Dan selanjutnya adalah nomor 7 ini informational inaccuracies and job design errors. Bagaimana kemudian penilaian kerja ini bisa menjelaskan proses manajemennya. Bisa jadi kinerja ini dipengaruhi oleh prosesnya, oleh sistemnya yang ada di dalam organisasi itu, bukan oleh karyawannya sendiri gitu ya, proses di situ. Kemudian ke-8 ada equal employment opportunity. Ini agar tidak diskriminatif, maka perlu dinilai, maka perlu ada pengawasan begitu. Kadang-kadang kita sering melihat orang itu kinerjanya biasa saja, dan saya ini rajin tapi kok penghasilannya sama saja, atau kok malah dia yang juga dipromosikan. Itu tidak adil begitu ya, agar equal itu ya, ada opportunity, kesempatan yang sama. Kemudian external challenges, bagaimana untuk mengetahui pengaruh dari faktor eksternal, faktor-faktor luar, kompetitor, atau kemudian perusahaan atau organisasi yang sama. Kalau di desa yang lain ternyata mereka memiliki ini, kok kita tidak. Nah, itu bagaimana dilihat yang lain. Kemudian yang jelas nomor 10 ini ada feedbacknya, bagaimana kemudian urusan kepegawaian dan pegawai, ada umpan balik istilahnya, feedback itu, atau evaluasi bersama. Kalau misalnya suatu karyawan itu kinerjanya kurang bagus, maka kemudian apakah ini salahnya yang mana gitu ya, salah siapa ini, apakah kemudian urusan dari pegawai itu, atau justru ini menjadi urusan kepegawaian secara umum, organisasi secara umum. Melihat seperti itu kondisinya. Apa manfaat dari penilaian kinerja? Tentu bagi karyawan dan bagi pegawai ini berbeda. Bagi sosok karyawan pegawai yang dinilai,
bagi penilai, kemudian bagi perusahaan itu sendiri. Bagi biasanya yang menilai adalah atasan. Kalau pegawai negeri kan ada portofolio atau ada istilahnya penilaian tersendiri setiap tahun begitu ya. Jadi ada, bagi karyawan tentu akan berbeda-beda. Konteks itu akan kemudian akan, saya kira ini akan dibahas lebih lanjut karena tidak cukup untuk ada di sini, begitu. Nanti bisa dibaca di buku yang saya berikan, dilampirkan. Kemudian objeknya apa yang harus dinilai? Jadi kualitas kerjanya, quality of the work menurut Mitchell. Kemudian ketepatan waktu. Jadi penilaian kinerja itu apa aja yang dinilai gitu ya. Tentu dari pertama dari kualitas pekerjaan dia, apakah bagus atau tidak bagus gitu ya, hasil kerjanya. Kemudian promptness, ketepatan waktu, bagaimana kinerjanya atau pekerjaan dia bisa selesai dengan waktu yang diberikan. Meskipun hasilnya bagus tapi ternyata waktunya lebih lama, tentu akan berbeda dengan yang bagus dan tepat waktu begitu. Kemudian bagaimana seseorang itu atau karyawan itu melakukan inisiatif, melakukan prakarsa dalam menyelesaikan pekerjaannya. Apakah dia antusias ketika diberikan suatu kerjaan, atau dia malas-malesan atau bahkan menyerahkan kepada pihak lain untuk dikerjakan. Kemudian bagaimana dia memiliki kemampuan menyelesaikan pekerjaan itu, capability. Kemudian ada communication, bagaimana dia diukur tidak hanya mampu menyelesaikan pekerjaan, tapi bagaimana ia mampu membina kerjasama dengan pihak lain. Contoh misalnya suatu karyawan, suatu staff, suatu pamong hasil kerjanya bagus, tepat waktu, kemudian dia berinisiatif untuk menyelesaikan pekerjaan itu dan dia mampu menyelesaikannya, tapi yang seharusnya pekerjaan itu dikerjakan bersama gitu ya, harusnya melibatkan pihak lain, dia begitu egois untuk mengerjakan sendiri dengan harapan akan dapat honor untuk dirinya sendiri. Nah akhirnya kerjasama dengan pihak lain itu menjadi kurang bagus begitu ya. Kemudian hubungan dengan karyawan yang lain juga kurang bagus. Ini tentu akan menjadi salah objek dari penilaian kinerja, menjadi pertimbangan. Kalau di perusahaan biasanya kemudian mentang-mentang dapat proyek begitu ya, dia akan selesaikan sendiri karena ingin dapat fee-nya yang paling banyak. Padahal kemudian di sisi lain itu adalah pekerjaan perusahaan, dan justru itu akan mengancam kalau kemudian dia tidak bersama-sama, tidak memberitahu perusahaan, tapi menjadi proyeknya dia, malah kemudian hubungan dengan pihak-pihak lain, baik itu internal perusahaan atau eksternal perusahaan akan menjadi masalah begitu. Ini beberapa objek. Jadi saya ulangi, ada kualitas kerja, hasilnya gitu ya, ketepatan waktu, prakarsa, inisiatif, dan kemudian kemampuan menyelesaikan pekerjaan, dan juga kemampuan bagaimana dia berkomunikasi. Ini kadang-kadang poin nomor 5 ini dilupakan begitu ya. Kemudian bagaimana tekniknya, teknik penilaian kinerja. Nanti saya yakin karena pertemuan kita sangat-sangat terbatas, Bapak Ibu, kami mohon untuk kemudian mengeksplorasi lebih lanjut tentang hal ini. Jadi orientasinya masa lalu, kemudian orientasinya masa depan. Penilaian kinerja itu dinilai dari misalnya apa yang sudah dilakukan gitu ya. Ada rating scale, ada checklist. Misalnya ini sudah dilakukan checklist gitu ya. Sudah datang tepat waktu, datang jam 7, dan pekerjaan gini di checklist. Ini adalah apa yang sudah dilakukan, orientasinya masa lalu. Bagaimana ketika peristiwa kritis atau hal-hal yang penting di perusahaan dilakukan, kemudian meninjau apa yang terjadi di lapangan atas hasil kinerjanya, observasi, evaluasi kelompok, dan seterusnya. Kemudian ketika orientasi masa depan, penilaian kerja juga bisa melibatkan konteksnya adalah si pihak yang dinilai itu diminta untuk menilai diri mereka sendiri, bagaimana dia puas dengan hasil pekerjaannya, kemudian sesuai dengan tujuannya apa tidak. Nah ini berorientasi kepada masa depan, sesuatu yang kemudian nanti diharapkan akan berubah lebih baik ke depannya. Jadi itu konteks terakhir di tentang penilaian kinerja begitu, yang apa saja yang dinilai, bagaimana cara menilainya gitu ya, tujuannya apa. Nah ini sebagai refreshing begitu untuk education system, bagaimana kemudian sistem pendidikan itu ketika semuanya agar keadilan, maka semua orang harus melakukan ujian yang sama masing-masing. Misalnya silakan panjat pohon itu, tentu semuanya akan
berbeda-beda kemampuannya. Monyet akan senang sekali karena dia akan bisa memanjat, tapi ikan akan sangat bingung sekali gara-gara ujiannya yang sama begitu. Ya, saya kira itu akhir di sesi kita, dan kompensasi ini berkaitan dengan segala sesuatu yang diterima oleh para karyawan sebagai balas jasa dan hasil kerja. Ada imbalan finansial dan non finansial, intinya seperti itu. Tidak akan saya bahas lebih lanjut untuk hal ini. Jadi kompensasi kalau di perusahaan ini adalah impas atau balas jasa dari hasil kerjanya. Tadi kan sudah dinilai nih, kemudian ada kompensasinya begitu ya, baik itu finansial maupun non finansial. Balas jasa itu macam-macam gitu ya. Kemarin pernah kita bahas sekedar ucapan terima kasih, itu saja sudah menjadi apresiasi yang sangat menyenangkan bagi karyawan. Apa tujuannya? Tentu sebagai memikat gitu ya, memikat agar kemudian karyawan yang dapat itu berkualitas gitu ya dengan kompensasinya. Kemudian mempertahankan karyawan agar tidak keluar, kemudian memotivasi agar mengejar kinerja yang lebih tinggi, menguatkan perilaku positif dan sebagainya. Ini tujuan dari kompensasi. Jadi agar intinya adalah hal-hal yang positif, mempertahankan, memotivasi, menguatkan, memikat, kemudian agar karyawan itu semakin bersemangat misalnya. Apa saja jenisnya tadi sudah sampaikan. Tentu yang jelas ada upah gitu ya, gaji, kemudian ada tunjangan, kemudian ada insentif, ada produktivitas, misalnya ada komisi, ada bonus, ada fasilitas yang mendukung kinerjanya, kemudian macam-macam jenisnya tadi ya. Apa saja tantangan kompensasi ini tadi tentang supply dan permintaan tenaga kerja. Serikat karyawan biasanya meminta kompensasi yang tinggi. Bagaimana produktivitas kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diberikan gitu ya. Kesediaan untuk membayar, kadang-kadang perusahaan tidak bersedia untuk membayar kompensasi ini karena memang tidak mampu gitu untuk membayarnya. Dan berbagai kebijakan-kebijakan pengupahan yang lain, dan juga kadang-kadang sistem atau undang-undang atau peraturan dari pemerintah menjadi kendala. Saya kira itu di sesi yang pertama ini. Terima kasih sudah menyimak. Ya, ini menjadi ironis saja, dan kita akan akhiri. Ini menjadi bagian dari kuis pertemuan kelima, tapi untuk kelas ini saya kira bisa dipelajari nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum.